Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Pradana Rahab, NPM 18150035. Jadi saya adalah pemateri selanjutnya yang akan menyampaikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menumbuhkan kreativitas dan kemandirian belajar. Oke. Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah memberikan dampak yang sangat signifikan ke semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia, menembus batas, jarak, tempat, ruang, dan waktu. Pengaruhnya pun meluas ke berbagai kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai sosial, budaya, moral, dan agama, serta mempersiapkan peserta belajar menghadapi tantangan dan pengalaman dalam kehidupan nyata. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan pengembangan teknologi diantaranya adalah media komputer. Komputer merupakan aplikasi dari teknologi berbasis informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dengan memproses penyajian dan pengolahan informasi secara umum. Oke, secara umum ada 3 peran teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Munir, yaitu yang pertama, menggantikan peran manusia dalam melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses tertentu. Yang kedua, memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi atau tugas atau proses dari informasinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kan, kenapa dia untuk memperkuat itu kan, contoh dokumentasi. Jadi dia ada bukti nyatanya dari informasi yang diberikan oleh manusia tadi. Terus yang ketiga, melanjutkan restrukturasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Seperti itu. Kita masuk ke poin yang kedua, pergeseran pandangan tentang pembelajaran. Nah, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kompetensi pengajar dan pengajar dalam mengajar dan meningkatkan mutu belajar bagi peserta belajar. Teknologi informasi dan komunikasi yang sifatnya inovatif dapat meningkatkan apa yang sedang dilakukan sekarang, serta apa yang belum kita lakukan tetapi akan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pengajar menguasai dan memanfaatkan seluruh kemampuan dan potensi teknologi untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Oke, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan pergeseran pandangan tentang pembelajaran. Pembelajaran yang awalnya hanya terjadi di ruang-ruangan kelas yang kerap membosankan kini dapat terjadi di ruang-ruang maya yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sebagaimana kita tahu, pembelajaran sekarang itu adalah melalui WA, melalui Google Classroom, dan Google atau email dan lain-lain. Oke, untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperbaiki mutu pembelajaran, ada 3 hal yang harus diwujudkan, yaitu yang pertama, peserta belajar dan pengajar harus memiliki akses kepada teknologi digital internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan guru. Yang kedua, harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan didukung kultural bagi peserta belajar dan pengajar. Dan yang ketiga, pengajar harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber digital untuk membantu peserta belajar mencapai tujuan pembelajaran. Masuk poin selanjutnya, yaitu kreativitas dan kemandirian belajar. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap proses penghasilan dan hasil pembelajaran baik di kelas maupun di ruang kelas. Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan terjadi akselerasi, pengayaan, perluasan efektivitas dan produktivitas pembelajaran yang dapat
yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan sebagai infrastruktur pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, setiap peserta belajar akan terangsang untuk belajar maju berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kecakapan yang dimilikinya. Pembelajaran dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menuntut kreativitas dan kemandirian diri sehingga memungkinkan mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Kesimpulannya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada segala bidang kehidupan manusia, ya, termasuk pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan mampu memperbaiki kualitas pembelajaran. Pembelajaran bukan lagi hanya menyampaikan informasi atau pengetahuan, melainkan mengkondisikan peserta belajar untuk belajar. Pola pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mengubah peran pengajar dan peserta belajar. Pembelajaran bergeser dari berpusat pada pengajar kepada peserta belajar. Pengajar bukan lagi satu-satunya sumber dalam pembelajaran, tetapi hanya sebagai salah satu sumber yang dapat diakses oleh peserta belajar. Begitu juga hal dengan peserta yang lain dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi peserta belajar. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belajar bukanlah sebagai peserta yang pasif. Peserta belajar dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran sehingga terjadi pembelajaran yang aktif. Hal tersebut mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian dalam belajar. Terima kasih. Cukup sekian presentasi kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.